Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat bergabung dalam siaran Roti Hidup. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Hari ini saat kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80, tema kita sangat relevan, berbunyi kebebasan yang membebaskan. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk memahami makna sejati kebebasan dalam terang firman Tuhan. 80 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Sebuah momen bersejarah ketika bangsa ini berkata tidak kepada penjajahan dan berkata ya pada kebebasan. Namun hari ini kita diajak untuk merenungkan kebebasan yang lebih dalam, kebebasan yang tidak hanya memerdekakan fisik, tetapi juga jiwa dan roh kita. Bacaan kita terambil dari 2 Korintus 3 ayat 17 yang berbunyi, di mana roh Tuhan berada, di situ ada kebebasan. Ayat yang pendek namun penuh makna ini menjadi fondasi renungan kita hari ini. Rasul Paulus tidak berbicara tentang kebebasan politik atau sosial semata, tetapi tentang kebebasan yang sejati, kebebasan spiritual yang hanya dapat ditemukan dalam Kristus Yesus. Dunia modern menawarkan berbagai macam kebebasan. Kebebasan untuk memilih, kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara. Semua ini adalah anugerah yang patut kita syukuri. Indonesia merdeka memberikan kita ruang untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing, berbicara tanpa takut, dan menentukan masa depan kita. Namun seringkali kebebasan duniawi ini menjadi kebebasan tanpa arah, seperti kapal yang berlayar tanpa kompas di lautan luas. Kita bebas bergerak, tetapi tidak tahu tujuan sejati. Kebebasan semacam ini justru dapat menjadi jerat, kebebasan yang memperbudak. Perhatikan bagaimana kebebasan tanpa landasan moral sering berujung pada praktek kekacauan. Kebebasan seksual tanpa komitmen menghasilkan keluarga yang hancur. Kebebasan ekonomi tanpa etika melahirkan ketimpangan yang menindas. Kebebasan bicara tanpa tanggung jawab menciptakan perpecahan dan kebencian. Tetapi 2 Korintus 3 ayat 17 menawarkan perspektif yang lain. Di mana roh Tuhan berada, di situ ada kebebasan. Kebebasan yang dimaksud Paulus bukan kebebasan dari hukum atau norma, melainkan kebebasan dari perbudakan dosa dan kebebasan untuk melakukan kehendak Allah. Kebebasan sejati memiliki 2 dimensi, bebas dari dan bebas untuk. Pertama, dalam Kristus kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Dosa adalah kekuatan tiran yang kejam yang menjanjikan kebebasan tetapi memberikan belenggu. Ia mengatakan, lakukan sesukamu, tetapi kemudian membuat kita menjadi budak dari keinginan yang merusak. Alkohol menjanjikan kebebasan dari stres, tetapi menciptakan ketergantungan. Pornografi menjanjikan kebebasan seksual, tetapi membelenggu pikiran. Materialisme menjanjikan kebebasan finansial,
tetapi membuat jiwa menjadi miskin. Kebencian menjanjikan kebebasan dari luka, tetapi meracuni hati. Kristus datang. Dia datang untuk memutuskan rantai-rantai ini. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 36, "Jadi jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka." Ini bukan hanya slogan kosong, tetapi realitas spiritual yang dapat kita alami hari ini. Aspek kedua dari bebas tadi adalah bebas dalam Kristus. Kita dibebaskan untuk mengasihi, kita dibebaskan untuk melayani. Kebebasan sejati bukan untuk memuaskan diri sendiri, tetapi untuk berkontribusi bagi kebaikan bersama. Kita dibebaskan dari keegoisan untuk dapat mengasihi sesama. Kita dibebaskan dari ketakutan untuk dapat melayani dengan berani. Perhatikan para pahlawan kemerdekaan kita. Mereka menggunakan kebebasan mereka bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk membebaskan seluruh bangsa. Soekarno, Hatta, dan yang lainnya memilih tidak nyaman demi kenyamanan generasi mendatang. Mereka bebas dari rasa takut untuk berjuang demi cita-cita yang lebih besar. Namun kebebasan sejati selalu berpasangan dengan tanggung jawab. Galatia 5 ayat 13 mengingatkan kita, "Saudara-saudara, kamu telah dipanggil kepada kemerdekaan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Kemerdekaan Indonesia mengajarkan kita bahwa kebebasan yang sejati memerlukan pengorbanan dan tanggung jawab. Para pendiri bangsa tidak hanya memproklamasikan kemerdekaan, tetapi juga menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebuah sistem nilai yang membatasi dan mengarahkan kebebasan kita. Demikian pula dalam hidup spiritual. Kebebasan dalam Kristus bukan berarti kita dapat berbuat sesuka hati. Justru sebaliknya, kita menggunakan kebebasan di dalam Kristus itu untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan lebih murni. Saat memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kita perlu merenungkan bagaimana kita menggunakan kebebasan yang telah diberikan oleh para pahlawan. Apakah kebebasan itu kita gunakan untuk membangun atau malah merusak? Untuk mempersatukan atau malah memecah belah? Indonesia yang merdeka memberi kita kebebasan beragama. Namun apakah kita gunakan kebebasan ini untuk memperdalam iman dan melayani sesama, ataukah untuk menghakimi dan memecah belah? Indonesia memberi kita kebebasan berpendapat, namun apakah kita gunakan kebebasan pendapat itu untuk membangun dialog yang konstruktif, ataukah untuk menyebarkan kebencian? Di mana ada Roh Tuhan berada, di situ ada kebebasan. Roh Tuhan tidak hanya membebaskan, tetapi juga mentransformasi. Ia mengubah hati yang keras menjadi hati yang mengasihi. Ia mengubah pikiran yang sempit menjadi pikiran yang terbuka terhadap kebenaran. Ia mengubah kehidupan yang egois menjadi kehidupan yang melayani. Transformasi ini yang dibutuhkan Indonesia hari ini. Bukan hanya kemerdekaan politik, tetapi kemerdekaan spiritual. Bukan hanya untuk pembangunan fisik, tetapi pembangunan karakter.
bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan dalam kasih dan kebenaran. Sebagai orang percaya yang juga warga negara Indonesia, kita dipanggil untuk menjadi garam dan menjadi terang. Kita dipanggil untuk menunjukkan bagaimana kebebasan sejati dapat menghasilkan kehidupan yang bermakna dan berkontribusi. Gunakanlah kebebasan, kemerdekaan Anda untuk mengasihi mereka yang berbeda dengan Anda, untuk melayani mereka yang membutuhkan, untuk membangun jembatan di tengah perpecahan, dan menjadi pembawa damai di tengah konflik, dan memberitakan Injil melalui perkataan dan perbuatan. Saudara-saudara, kebebasan sejati bukan tentang melakukan apa yang kita inginkan, tetapi menjadi siapa yang Allah rancang untuk kita menjadi. Indonesia Merdeka memberi kita panggung, tetapi Kristus memberikan kita skrip naskah untuk memainkan peran yang mulia dalam drama keselamatan dunia. Mari kita rayakan kemerdekaan dengan hidup dalam kebebasan sejati, bebas dari dosa, bebas untuk mengasihi, dan bebas untuk menjadi berkat bagi bangsa dan dunia. Karena di mana roh Tuhan berada, di situ ada kebebasan yang membebaskan. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, dalam memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kami bersyukur atas kebebasan yang telah Engkau berikan. Namun lebih dari itu kami rindu akan kebebasan sejati yang hanya ada dalam Kristus. Tuntun kami menggunakan kebebasan untuk memilih yang benar dan untuk membangun. Jadikanlah kami alat-Mu untuk membawa transformasi dalam keluarga, transformasi dalam masyarakat, dan transformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kesempatan ini kami juga membahas saudara-saudara pendengar yang sedang sakit, saudara pendengar yang sedang dalam pencobaan. Ya Allah Bapa yang baik, berilah belas kasihan-Mu dan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi yang dalam pencobaan. Tuhan Allah yang baik, dengar dan kabulkan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih saudara-saudara pendengar yang sudah mengikuti siraman rohani ini. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.